yang dimana mereka berkumpul menyebut nama Allah, menyebarkan ilmu Allah, menyanjung Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Bawa ke sini bawa dosa nggak? Bawa duit apa bawa dosa? Banyakkan duit apa dosa? Setuju? Tapi yang saya mau tanya, yang banyak di neraka laki apa perempuan? Laki-laki, Bu. Tergantung. Tapi Nabi kan mengatakan di neraka paling banyak sieun aing. Tadi kita dengar Habib Ahmad menceritakan tentang bagaimana mendidik anak. Jangan pernah putuskan silaturahmi. Hari ini kita sambil menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Betul? Saya mau tanya, kita semuanya udah merdeka belum nih? Udah merdeka apa belum? Setuju? Belum merdeka setuju? Yang pertama, orang yang belum merdeka karena masih dalam bentuk perjalanan yang penuh dalam kemaksiatan. Betul? Mata maksiat, tangan, kaki, mulut, telinga. Kemerdekaan Indonesia khususnya, kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena pemberian cuma-cuma dari Belanda dan Jepang, melainkan setiap tetesan darah para pahlawan memberikan kenikmatan, memberikan satu kesenangan agar anak cucu mereka mendapatkan rasa kegembiraan dan ketentraman bagi di mana setiap orang yang duduk di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Tapi di saat ini banyak kemerdekaan itu yang dibelenggu, khususnya kepada diri sendiri, yang setiap manusia yang banyak beribadah tapi lalai kepada orang tuanya. Banyak orang yang gemar jalan ke majlis tapi durhaka kepada suaminya. Banyak orang yang mencari rezeki yang halal, secara tidak langsung halal itu dirubah menjadi haram karena banyaknya ngisi selot. Hahaha. Betul tuh? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Gimana mau merdeka? Anak laki sekarang nih, khusus anak muda, anak muda, anak muda, lembek banget suaranya, anak muda, kerja, tumpahin keringat, apapun pekerjaannya cari yang halal. Jempol ini bisa jadi rezeki yang halal kalau tap-tap layar Habib Rifki. Buat jualan bisa nggak? Cari yang halal bisa nggak? Kalau udah nengok TikTok, tolong di scrollnya yang baik-baik. Tadi Gus Aldi bilang tuh, scroll begitu masuk ke beranda, lihat ada Gus Aldi, ada Habib Ahmad, ada Habib Anis, ada Habib Ali Ridho. Lihat yang manfaat. Kalau yang jangan. Bib, kalau lewat gimana? Ya, rezeki. Tapi jangan ditahan, buru-buru lewatin. Kalau yang sekarang kan begitu jalan pegang. Udah bosan baru ganti. Jangan. Kemanfaatan kemerdekaan itu yang pertama mulai dari diri sendiri. Yang ada pada diri setiap manusia. Tadi saya betul-betul mendengar Habib Ahmad mengatakan, nikmatnya seseorang beribadah, hubungan kepada Allah baik, tapi hubungan kepada manusia lain nggak baik. Hati-hati. Ada satu kisah seorang yang ahli ibadah, dikasih panjang umur sampai 1000 tahun. Ini orang ibadahnya semuanya dijalani, yang wajib, yang sunnah, baik puasanya, baik umrahnya, baik hajinya, semua dijalankan. Allah berikan satu keistimewaan, diturunkan malaikat pemegang buku-buku penghuni surganya Allah. Sampai ini orang lewat ditanya, wahai Tuhan, siapa engkau? Saya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berjumpa denganmu. Apa yang kau bawa? Ini buku. Apa isinya? Nama-nama orang penghuni surganya Allah. Ini orang bilang pasti ada nama saya di dalamnya. Dibuka selembar, 2 lembar terus sampai akhir, nama orang ini nggak ada.
Dibuka sampai 3 kali, orangnya tetap nggak ada namanya. Sampai ketiga kali nggak ada juga namanya. Allah berikan kepada malaikat, sampaikan apa yang membuat namanya nggak ada. Malaikat ini bilang, namamu tidak ada di dalam buku penghuni surganya Allah. Kenapa? Hubunganmu kepada Allah baik, tapi hubunganmu kepada manusia yang gak baik, maka apa yang kau jalankan di dalam ibadah semua tidak akan pernah bermanfaat dan tidak terhitung nilai ibadah di hadapan Allah dengan baik. Makanya nih kita nih, bapak, ibu, sholat enak sampai jidat pindah ke belakang. Anak kita diemin, enggak dikasih arahan. Bu, sare. Bu, ibu udah merdeka belum? Belum. Tanggung jawab loh Pak. Bu, ibu mau masuk surga, mau masuk neraka? Jawab yang kompak, mau masuk surga, mau masuk neraka? Ngimpi. Kalau tiap hari masih melotot-melotot sama suami, tiap hari masih ngoceh-ngoceh di hadapan suami. Yang laki-laki jaga juga perasaan jangan pernah mainin perasaan perempuan. Karena setiap laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'ala. Jaga setiap perempuan yang ada di dalam rumah, istri kita, anak perempuan kita jaga. Yang namanya perempuan itu punya perasaan lembut luar biasa. Jangan pernah dibentak. Kita pelototin aja dia nangis. Betul. Perasaan perempuan itu ibarat cermin, Pak. Tahu cermin? Kaca. Punya kaca di rumah. Kalau kaca tiap hari kita bersihin, bagus nggak? Sempurna ngelihat kita. Tapi kalau kacanya jatuh, hancur. Begitupun perasaan perempuan. Tatkala setiap suami mencaci, memaki, membuat salah kepada istri, istri pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas luka di dalam hatinya nggak bakal hilang, Pak. Betul nggak, Bu? Karena sifat perempuan adalah pendendam. Baru dinaikin, terjatuhin lagi aja. Karena perempuan itu dikit-dikit, nah lihat saya gantian sih. Betul nggak, Bu? Tapi perempuan di sini mah solehah, calon bidadari surga, tapi bohong. Jadi jangan harap kalau saya lagi tinggi-tinggi perempuan, jangan suka GR-GR dulu. Takutnya jatuhnya sakit. Bu, tapi jujur perasaan perempuan memang paling luar biasa. Akal perempuan cuma 1, perasaan 99. Itulah keistimewaan perempuan. Kalau laki-laki punya akal 90, perasaan 1. Makanya perempuan itu kalau dideketin, diajak ngomong, dan gampang nangisnya karena perasaan. Kalau laki-laki banyak ngakalin, emang laki mah begitu dah. Dan yang kedua, perasaan perempuan ini kenapa diibaratkan cermin? Ternyata survei membuktikan perempuan gak pernah jauh dari kaca. Betul gak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil sebelah kanan. Tuh perempuan. Sampai-sampai spion pun buat apa? PA. Bu, yang namanya spion itu nyelamatin kita, Bu. Mau ke kanan, ibu bisa nengok dulu. Jadi ibu nggak nyelakain orang dan ibu nggak celaka. Nengok dulu. Ini kagak, makanya Nabi udah ngomong jauh-jauh hari, 14 abad yang lalu Nabi ngomong, wahai para laki-laki, jangan kalian berjalan di belakang wanita. Kenapa? Lihat di tengah jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Betul nggak? Karena perempuan itu nggak punya prinsip.
Emang nggak percaya, bapak nggak percaya? Ajak istri besok malam mingguan. Neng, kita makan yuk. Ayo Neng. Neng mau makan apa? Ayo pokoknya AA kemana terserah saya ikut. Jalan, begitu ketemu tempat makan nih, ya Allah sate. Yang jangan di sini. Kenapa? Asap. Ya udah kita pindah makan di mana? Terserah. Ya udah yang nih ada di tempat makan ketutup, begitu masuk seafood, yang jangan kolesterol. Terus mau di mana ya? Terserah. Semua perkataan terserah Habib. Ujung-ujungnya di rumah makan Indomie. Kenapa? Pak, asal bapak tuh pakai akal. Di rumah bapak pakai akal, Pak. Perempuan itu nggak butuh makan di luar, nggak butuh makan selesai habisin uang bapak, nggak perlu. Dia cuma butuh, Pak, pundak bapak, pelukan bapak, jalan sama suami. Itu yang paling penting untuk hidup seorang istri. Itu perempuan, Pak, lu nggak peka banget jadi laki. Kenapa perempuan itu nggak suka mau ngelihat spion aja nggak sempet? Kenapa? Spion, coba lihat di jalan, spion kemana larinya? Ke mukanya. Saya lagi bingung, perempuan, Bu, kenapa itu spion ke muka? Kenapa? Takut hidung terbang. Tapi saya punya kesimpulan, Pak. Bapak Bupati, semua, saya punya kesimpulan. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau nengok spion? Kita tahu spion itu untuk nengok ke belakang. Ternyata perempuan itu nggak pernah mau cari masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Siapa masa depannya? Kita sebagai suami, laki-laki, masa depan untuk perempuan. Bawa mereka, bawa keluarga kita sampai ke dalam surganya Allah. Majlis seperti inilah yang dimana kalian berkumpul di dunia, sama-sama berada di taman surga, tidak menutup kemungkinan kelak kita di yaumil qiyamah di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup doa. Udah paham belum? Dari tadi gue teriak-teriakan nggak paham-paham loh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia masing-masing punya ingin ada kemerdekaan di dalam dirinya, betul? Betul? Yang harus dimerdekakan apa? Jauhkan teman yang nggak manfaat. Ini yang pertama. Jauhkan teman yang nggak bermanfaat. Bib, saya punya teman, tapi kelihatannya lebih senang kalau saya datang ke dalam kemaksiatan, dia senang. Jauhin. Bu, ibu punya teman nggak? Kalau ada teman yang ngajakin ngegibah, jangan diiyahin aja. Oh emang no, emang Siti emang begitu tuh. Yang pertama, buat diri kita, jauhin teman yang nggak manfaat. Yang kedua, selamatin anak-anak kita yang berada di dalam rumah. Kalau orang dulu berperangan dengan pistol, dengan senjata, dengan peluru, tapi yang sekarang semua kita dijajah. Dari mulai handphone yang berada di dalam rumah kita. Inilah cara Yahudi, Nasrani, mereka yang akan menghancurkan generasi umat Nabi Muhammad SAW. Ulah siapa? Gara-gara siapa? Anak sekarang semuanya suka sama handphone. Emaknya mau makan YouTube. Betul nggak? Apa alasannya ibu kalau anak makan dikasih YouTube? Biar apa? Biar anteng. Ibu pernah nggak lagi makan pecicilan lari? Dulu ibu orang tua kita tuh nganterin, keluarin sepeda. Ingat? Capek nggak jadi orang tua? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Makanya manfaatin ibu ini seorang perempuan yang dititipin surga. Capek, jaminannya surga. Jangan-jangan di kaki ibu udah gak ada surga lagi. Surga ada di kuota. Kalau laki, bapak juga tanggung jawab. Di Al-Quran paling ditegur paling banyak laki-laki. Jaga anak-anak kita, selamatin anak-anak kita. Ibu lagi ngobrol, anak nangis dikasih
Buat apa? Biar anteng. Biar anteng. Saya kasih buat anak anteng. Amalan mau nggak? Ini dengar baik-baik. Saya tanya sekali lagi, mau nggak? Saya kasih amalan buat anak anteng. Mau? Cekek. Gak ada anak kecil anteng. Anak kecil itu pecicilan, lari sana lari sini, wajar, namanya juga anak. Kalau bapak dikasih makan siang, bapak lari-larian puterin meja, kejar dulu tuh namanya bapak PA. Ngedidik jangan dari handphone terus. Betul, Nabi Muhammad SAW pernah di dalam hadis beliau mengatakan, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya. Tapi bukan berarti handphone. Anak sekarang FF, ML, PUBG. Betul nggak? COD. Betul? Betul. Udah check out di TikTok gua belum? Habib sih suka mancing. Coba lihat, Pak, Bu, lihatin. Saat mereka main FF, saat mereka main PUBG, main ML, lihat. Kalau dia berhenti, lihat handphonenya itu ada iklan, Pak. Dia keluar dari FF, PUBG, ML, ada iklannya. Iklannya itu kelihatannya baik. Begitu diklik, semua isinya foto porno. Bodoh amat, gue buka nih sekarang. Yang punya handphone masih main FF, PUBG, ML, lengit. Malam ini, lengit. Gak boleh. Apa? Gas kumaha aing bae. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai kapan kehidupan kita di dalam rumah tangga, cara mendidik anak yang jauh dari kata Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah kita punya Gus Aldi, kita punya guru-guru kita yang selalu ngebawa kita mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad, untuk mengikuti bagaimana jalan Nabi Muhammad. Akhlak yang paling baik adalah akhlak Nabi Muhammad. Lihat anak sekarang sama guru luar biasa, cium tangan, sayang, dibutuhin apa aja, iya. Gak tahu nih tukang son nyari gara-gara nih kayaknya. Dia gak tahu darah Jakarta ini agak mendidih nih. Terusin gak nih? Ngaung-ngaung mulu. Terus 3 menit lagi. Percuma mau panjang mau pendek, amplopnya udah dibagi 2. Setiap sesuatu. Habib Anis yang ngasih bocoran. Saya ceramah di sini doang nih, nggak konsen. Gara-gara amplop dibagi 2. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau bukan karena Nabi, akhlak Nabi, gak mungkin kita akan kumpul di tempat ini. Karena ajaran dari guru-guru kita, alhamdulillah kita makin cinta, kita dekat. Saya mau tanya, Pak, cinta sama ibu? Bohong. Ibu cinta sama bapak? Alah, bohong. Semua cinta itu gombal. Kalau ini malam bapak dibisikin sama istri, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Alah, gombal, Pak. Jangan dipercaya. Apalagi kalau suami ngomong, Neng, kamu tahu nggak besarnya gunung yang ada di dunia ini? Cintaku lebih. Lu suudon aja lu. Tadi saya suka bingung sama laki-laki, Pak, kalau ngomongin gunung sensitif. Lu dengerin dulu. Saya belum selesai, suudon aja. Tahu gunung yang tertinggi di dunia ini? Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Jangan percaya. Bib, jujur saya cintanya banget. Alah. Pak, maaf. Bapak tadi bilang cinta sama ibu kan? Ibu mati, bapak mau nemenin dia yang lahat.
Lu kok amin lu? Pegel banget kayaknya ngeliat perempuannya. Gak bakal mau ibu mau nemenin di liang lahat bapak mati. Gak bakal mau mendingan ngitungin warisan. Betul gak? Tapi cintanya Allah, cintanya Nabi terpatri sampai yaumil kiamah. Kita yang ditunggu di dalam pintu surga, kita yang ditunggu oleh Nabi membentangkan tangan, ummati, ummati, ummati. Jangan buat malu Nabi Muhammad SAW. Mereka para pahlawan berkorban untuk mempertahankan negeri ini dengan tetesan darah, dengan keringat, dengan air mata, dengan doa yang mereka panjatkan ke hadapan Allah. Mereka jaminan tatkala kelak di yaumil kiamah membawa amaliyah kebaikan-kebaikan mereka diperiksa oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ya Allah, ini adalah umatku. Tapi kita sebagai akhir zaman, manusia yang hidup di akhir zaman, tidak lagi mengumpulkan amaliyah kebaikan, melainkan dosa-dosa yang kita bawa dan kita tampakkan dan diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, Nabi disiksa, tapi di akhir zaman banyak umat Nabi yang melemparkan dosa ke wajah baginda Rasulullah SAW. Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak akan pernah hidup di dunia seperti ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak bakal tahu arah jalan kemana yang harus kita jalankan. Berkah acara ini, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin. Allah berikan kita petunjuk, diluruskan jalan kita di dalam keistiqomahan untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, Bu. Tadi ibu bilang cinta kan sama bapak kan? Nabi pernah dengar nggak Nabi mengatakan apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur. Bu, pelacur. Tahu pelacur? Yang dijual apa? Diam. Yang laki diam. Lu nyaut, ketahuan lu. Diam. Bu, tahu nggak yang dijual pelacur apa? Apem. Ya ibu. Apa yang dijual? Sorabi. Males kalau ngobrol sama dia mah. Coba lihat pelacur, banyak laki apa perempuan? Pakaiannya, manggilnya, tuh. Begitu lewat laki-laki dipanggil sayang, sini. Dipegang tangannya, mau duduk di sofa atau di bartender, atau mau saya pangku, mau minum panas atau mau minum dingin, atau mau dipanas dinginin. Katanya Bib, sugon lu. Itu dia, makanya mesti dilurusin ini. Begitu selesai ambil korek, panggil waiter, sediain yang dingin. Yang perempuan nyender sambil pijitin. Ya, kerja di mana? Capek nggak? Mau lelah capeknya? Hilang 500.000. Jahe air jahe 500.000. Pengalaman katanya sugon aja lu. Apa yang dijual? Apa? Nah, laki siapa yang ngomong tuh? Perhati, karena setiap laki-laki butuh perhatian juga dari istri. Jangan istri mintanya diperhatiin tapi nggak mau perhatiin Bu. Pakai baju yang tipis. Punya tak? Kalau nggak ada pakai tisu. Emang begitu. Pak, mau punya istri cantik? Kasih duit yang banyak. Tuntut istri cantik dong, wangi dong. Ini duitnya tambahin. Tapi memang kodratnya perempuan itu matre, Pak. Betul nggak? Perempuan sini matre. Matre. Pertahankan. Perempuan matre wajar, fiksi aja udah 125 lipstiknya. Belum lagi eyeliner Pak 400.000.
blush on Pak, 18 warna 220. Yang 48 warna 625. Skincare aja 675. Habib kau tahu bini gua. Kalau laki yang namanya nuntut perempuan supaya cantik, modalin. Karena yang namanya cantik itu butuh modal, Pak. Kalau dibanggain senang mereka, Pak. Perempuan itu memang paling demen disanjung-sanjung karena telinganya adalah syahwat. Bener, kalau dia, yang I love you, terbang-terbangan. Apalagi kalau ngedenger diskon, yang ada diskon tuh sih, lari. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah yang belum dapat jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Masih banyak yang jomblo, masih. Coba angkat tangan. Yang jomblo, angkat tangan coba. Habib Anis pasti ada slot 3 nih. Coba angkat tangan yang jomblo. Hari gini masih sendirian. Lo gak malu sama truk aja gandengan. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulhu ila hadratir rasul bisirril Fatihah.